wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang chapter 5 dari novel Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1990. Nah, chapter 5 ini berjudul Papan Pembatas Kelas. Diceritakan bahwa di chapter 5 ini Milea itu merasa sangat penasaran gitu ya. Kenapa sih Dilan itu jarang sekali terlihat gitu ya di kantin sekolahnya, dan mungkin lebih memilih untuk nongkrong gitu, jajan dan sebagainya di warung BEM. Kemudian gitu ya, saat di kantin gitu ya, teman-temannya itu ngobrol tentang isu-isu gitu ya, tentang keburukan Dilan gitu. Katanya Dilan suka ganja, suka minum-minum gitu ya. Bahkan menyebutkan bahwa Dilan itu adalah cowok playboy. Tapi Milea itu tidak langsung percaya begitu saja gitu ya. Malahan Milea itu hanya apa ya, kayak ingin benar-benar memastikan gitu ya, ingin nanya langsung sebenarnya, tapi karena takut mungkin terkesan kayak kepo atau mungkin ngurusin hidup orang lain dan lain sebagainya. Karena sejujurnya kalaupun iya Dilan itu memang mungkin suka minum-minum atau playboy dan lain sebagainya, ya tidak masalah gitu ya. Ketika pun begitu Milea akan menjauh gitu ya. Tapi penasaran gitu ya, kenapa sih jarang ada di kantin gitu ya. Nah, singkat cerita, saat menuju kelas gitu, Milea itu tidak sengaja berpapasan dengan Dilan. Nah, kemudian mereka saling menyapa, dan tiba-tiba Dilan itu minta gitu ya kepada Milea agar Dilan itu bisa ikut kelas gitu ya bersama Milea gitu. Dan langsung saja gitu ya Milea itu menolaknya, jangan gitu, katanya nanti kamu dimarahi lagi dan lain sebagainya. Nah, tiba-tiba datanglah guru yang akan mengajar di kelas Milea saat itu, yaitu ada Ibu Sri. Dilan pun menanyakan hal yang sama gitu ya kepada Bu Sri. Bu, boleh tidak saya ikut belajar di kelas Ibu hari ini gitu ya, sekarang gitu bersama Milea kayak gitu. Dan Ibu Sri bilang, ya jangan gitu, kamu punya jadwalnya sendiri gitu dan lain sebagainya. Hingga akhirnya Dilan itu setuju gitu ya. Nah, setelah itu Dilan itu menunjukkan gitu ya hal-hal tingkah yang aneh gitu ya, yang membedakan Dilan itu memang beda dari laki-laki yang lain. Dia menyetujui gitu ya keputusan Bu Sri, sambil gitu hormat kepada Bu Sri, seperti hormat kepada komandan, hormat kepada tiang bendera. Nah, singkat cerita, saat Milea belajar di kelas gitu ya, sedang belajar mata pelajaran PKN, tiba-tiba papan tulisnya itu bergetar. Dan tak lama setelah itu, ternyata papan pembatas kelasnya itu yang menempel, yang ada tempelan, ada papan tulisnya itu tiba-tiba jatuh gitu ya, roboh. Nah, ternyata di balik papan pembatas kelas itu ada dua orang, yaitu ada Dilan dan temannya Pia. Sontak saja gitu ya, semua teman-teman di kelas itu tuh pada mundur karena takut gitu ya, kaget juga. Nah, kemudian gitu ya, tiba-tiba setelah papan pembatas itu jatuh, tiba-tiba Wati itu ke depan bawa buku gitu ya, sambil pukul-pukul pakai buku ke Dilan, ke Pian gitu ya, sambil ngomel-ngomel kayak gitu, dimarahin lah gitu mereka. Dari situ tuh Milea itu mulai bingung gitu ya, kenapa sih Wati itu berani apa ya, marah-marah, ngomel-ngomel ke Dilan, padahal yang lainnya itu cuma bisa mundur aja gitu karena gak berani gitu. Nah, Dilan itu dibawa ke ruang guru. Nah, kemudian setelah kejadian itu ternyata Milea itu tidak bertemu dengan Dilan itu sudah 2 hari gitu. Penasaran kemana, apa mungkin dia diskor atau sakit gitu, penasaran banget gitu, ingin apa ya, nanya siapapun, malu gitu, takut disangka apa ya, kepo atau apa ya, kayak kok perhatian dan lain sebagainya. Hingga di suatu momen gitu ya, ada kesempatan untuk ngobrol sama Wati di kantin. Dari situ ngobrol lah Milea sama Wati dengan secara tidak langsung tuh nanya-nanya soal Dilan gitu ya, nanya juga ngebahas tentang rumor-rumor negatif tentang Dilan juga gitu ya, tentang kejadian papan pembatas kelas waktu itu juga. Nah, mulai gitu ya nanya-nanya, kayak kenapa sih Wati kamu berani buat ngomel-ngomel sama Dilan, marah-marah sama Dilan. Nah, katanya Wati itu saudara sepupunya Dilan. Nah, dari situ Wati juga menceritakan gitu ya tentang Dilan itu seperti apa gitu orangnya. Dilan itu katanya emang anak nakal gitu, dia tuh bahkan dulu pernah nyuri ayam ibunya dengan alasan yang lucu kayak gitu, padahal ayahnya itu katanya galak dan seorang tentara. Kemudian Nilai juga menyinggung soal katanya Dilan suka apa yang ngeganja ya, suka minum-minum ya. Katanya, kata Wati, enggak kayak gitu, jadi nakalnya itu masih kayak wajar-wajar aja gitu loh. Nah, yang terakhir nih yang bikin penasaran kan, katanya Dilan itu playboy gitu. Nah, Wati ngejawab, katanya dia itu nggak punya pacar, dia itu kayak cuek gitu sama cewek, dan lebih apa ya, lebih sibuk, lebih asik kayak nongkrong, mainin sama teman-temannya. Nah, mulai di situ banyaklah pertanyaan tentang Dilan gitu ya ke Wati, dan Wati itu mungkin mulai curiga ya, kenapa sih malah jadi ngebahas si Dilan gitu. Nah, dari situ karena nggak mau Wati itu curiga gitu ya, ada apa dengan Milea ini gitu ya ke Dilan. Jadi dari situ Milea pura-pura nggak peduli aja gitu sama Dilan, ya kayak sebatas ya udahlah, penasaran biasa aja. Nah, chapter 5 itu membahas tentang papan pembatas kelas. Oke, segitu saja review chapter 5 dari novel Dilan, Dia Adalah Dilanku tahun 1990.
See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.